Contoh kasus ini saya coba ambil pasien jelas ada DS, ada ya di DS ini ada wawancara. Dari data hasil wawancara, remaja mengatakan belum mengetahui dari fungsi reproduksi. Kemudian karena keterbatasan waktu sharing, remaja juga mengatakan bahwa karena adanya wabah, mereka meminimalkan sosialisasi, lalu mereka juga ingin mengetahui penyakit menular seperti apa. Nah, kemudian di sini ada DO-nya, ya. DO-nya warga mengatakan membutuhkan informasi mengenai kesehatan reproduksi. Kemudian warga mengatakan mulai beranjak ada anggota keluarga remaja putih yang mengalami nyeri di awal menstruasi dan sebagainya ya. Dengan data tersebut, saya mengangkat masalah ini adalah defisit pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual. Saya tambahkan karena apa? Kalau teman-teman lihat diagnosis defisit pengetahuan itu dalam kurung tentang spesifikan. Berarti kita boleh menspesifikkan pengetahuannya tentang apa gitu. Jadi kalau di aslinya di buku SDK-nya defisit pengetahuan itu belum ada tentang spesifiknya, sehingga kita boleh menambahkan spesifiknya terkait tentang apa yang akan mau kita angkat untuk memberikan pendidikan kesehatan seperti itu. Kemudian data yang kedua, di sini ada remaja yang suka minuman-minuman keras ya, beralkohol, kemudian ada perilaku-perilaku bergaul ya, menyimpang. Di sini saya mengangkat bahwa perilaku kesehatan cenderung berisiko. Kemudian etiologinya pemilihan gaya hidup tidak sehat dalam kurung konsumsi alkohol berlebihan. Dari analisis ini nanti saya akan membawa teman-teman ke tautan 3S-nya. Seperti apa sih gitu kan? Kok bisa munculnya seperti ini dengan analisis data yang kita angkat. Ini contohnya saja. Next. Ya, ini adalah data ada data hasil kuesioner ya, jangan lupa kita masukkan juga sekian persennya. Kemudian data hasil observasi, selain DSDO kita perlu juga harus ada hasil kuesioner dan hasil observasi kita. Next, kita lanjut ke penapisan masalah. Menurut saya mengangkat satu penapisan, yaitu saya menggunakan Stanhope. Ya, Stanhope yang tadi sudah saya tampilkan kan ada 4. Saya coba mengambil satu contoh. Next, Pali. Ada namanya penapisan masalah. Ya, next. Terus Pali. Next. Nah, saya ambil ini. Nah, masalah kesehatan. Jadi yang namanya diagnosis negatif aktual, ya kan, berarti memiliki 3 part. Defisit, jadi saya tuliskan adalah contohnya. Defisit pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual berhubungan dengan kurang terpapar informasi ditandai dengan menanyakan masalah yang dihadapi. Nah, itu harusnya dibuatnya banyak ya. Saya hanya memberikan contoh. Bisa dibagi 2. Defisit satu mungkin dalam memberikan intervensi kalau tentang kesehatan reproduksi, yang satunya tentang penyakit menular. Nah, itu bisa kita bedakan waktunya. Nanti disesuaikan saja dengan kesepakatan di masyarakat. Nah, lalu komponen yang penilaian, kesadaran masyarakat terhadap masalah diangkat skornya 8. Ya, sehingga 8 dikali 5, bobotnya ada 5 menjadi 40. Yang kedua, ya. Mohon izin, waktunya lagi 5 menit. Oke. Kemampuan masyarakat, sehingga semuanya di total itu untuk masalah kesehatan defisit pengetahuan totalnya adalah 326. Oke, next Pak Ali. Kemudian perilaku kesehatan cenderung beresiko, saya ngambil 2, defisit pengetahuan sama perilaku kesehatan cenderung beresiko. Di sini saya total juga
itu 316 ya. Jadi yang paling tertinggi skornya adalah defisit pengetahuan itu 326, lebih tinggi dibandingkan skor dari perilaku kesehatan cenderung berisiko. Next Pak Ali. Pak Ali, next. Nah, next Pak Ali. Ya, ini adalah contoh tautan ya, teman-teman ya. Oke, ini ada SDKI yang relevan komunitas. Yang pertama ada kesiapan, nanti bisa teman-teman lihat kesiapan peningkatan coping komunitas. Kalau coping komunitas ini masuk ke dalam diagnosis yang positif atau promosi kesehatannya. Coping komunitas tidak efektif itu masuk ke dalam diagnosis yang negatif. Perilaku kesehatan cenderung berisiko berarti masuk ke dalam diagnosis yang berisiko ya. Defisit kesehatan komunitas dan defisit pengetahuan. Next, Pak Ali. Ali. Sudah Ibu, silakan. Punten Pak Ali. Next. Saya saya buatkan tabelnya atau tautannya, kali bisa laku. Itu kategori masuk ke dalam penyuluhan dan pembelajaran. Terlihat jelas nggak? Ya, Pak Wai, mohon izin terlihat nggak Pak Wai? Kita bagi di sini saya menampilkan tautannya, luaran utama dan luaran tambahan. Teman-teman jangan sampai lupa dalam membuat luaran dalam suatu asuhan keperawatan kita menggunakan SMART ya. Pasti teman-teman sudah melihat di Alizuminar sebelumnya SMART itu apa saja ya. Yang contohnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama sekian gitu kan. Pada remaja diharapkan pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil sekian-sekian bla bla bla. Nah, itu saya buatkan. Lalu luaran tambahan apa saja? Ini saya masukkan luaran tambahan. Kenapa ada luaran utama dan ada luaran tambahan? Penting nggak luaran tambahan? Yang diutamakan adalah yang luaran utama. Kalau teman-teman kira-kira perlu luaran tambahan, silakan ditambahkan untuk mendukung pencapaian yang optimal. Kemudian intervensi juga dibagi dua. Intervensi utama dan intervensi pendukung. Yang fokus menjadi utama untuk menegakkan intervensi itu utama dulu. Nah, pada saat utama kita sudah buat, oh ternyata perlu adanya intervensi pendukung untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, itu yang perlu teman-teman. Jadi bukan berarti intervensi pendukung tidak perlu dimasukkan. Kita kebutuhan dari klien sendiri. Di bawahnya saya coba buatkan definisi sehingga kita dalam melihat 3 itu. Jadi defisit pengetahuan apa sih artinya? Apa sih gitu kan? Satu persepsi ini ada pilihan juga yang kita angkat. Misalkan pengetahuan meningkat. Apa arti dari pengetahuan meningkat itu? Kemudian masing-masing dari luaran tambahan, intervensi pun ada definisinya sehingga memudahkan mengarahkan sehingga satu persepsi yang bisa digunakan di seluruh Indonesia ini. Next. Next. Pak Ali, sudah? Oke, di sini yang tadi, lalu saya buat tabel ekspektasinya apa? Meningkat di luaran utama, kemudian luaran tambahan juga meningkat. Nah, saya buatkan penyebab. Apa saja sih yang menyebabkan masalah defisit pengetahuan? Lalu gejala dan tanda mayor itu harus 80-100% teman-teman ya, untuk menegakkan suatu diagnosis keperawatan. Datanya adalah ingat 80-100%, tidak boleh ditawar atau minta diskon. Kemudian di intervensi utama saya masukkan juga dan ada intervensi pendukung. Monitor. Bu Fajar, suaranya hilang Bu Fajar. Ya, tindakan titik buat.
observasi, jadi bukan menuliskan, ada terapeutik. Ya, kemudian ada terapeutik dan ada edukasi. Nah, ini kita buat di intervensi utama. Oke,